Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas latihan soal OSN KIPS SMP tahun 2024. Soalnya yang pertama adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha memiliki kearifan lokal dalam menerima kebudayaan asing adalah yang ke satu, fungsi candi-candi di Indonesia sangat berbeda dengan fungsi candi di India. Nomor 2, pada umumnya, candi di Indonesia berfungsi sebagai tempat peribadatan dan makam. Yang ketiga, candi-candi di Indonesia dibangun oleh orang Indonesia dan Brahmana dari India. Yang keempat, pada umumnya struktur dan ornamen candi di Indonesia menyesuaikan dengan alam dan budaya Nusantara. Jawaban yang benar adalah yang A1, 2, 3, yang B1 dan 3, yang C2 dan 4, yang D4, atau yang E1, 2, 3, dan 4. Masyarakat Indonesia memiliki kemampuan lokal jenius, yaitu menyerap unsur budaya lain dengan memadupadankan budaya tersebut dengan budaya sendiri. Hal ini terlihat jelas dalam seni bangunan dasarnya terbentuk dari susunan masa megalitikum, yaitu bangunan punden berundak. Jadi, di sini jawaban yang benar adalah nomor 4 saja. Pada umumnya, struktur dan ornamen candi di Indonesia menyesuaikan dengan alam dan budaya Nusantara. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang D. Soal selanjutnya adalah, bila diketahui total revenue, TR sama dengan 60 Ki dikurang 0,6 Ki kuadrat, total cost TC sama dengan 0,4 Ki kuadrat ditambah 12 Ki, jumlah barang yang diproduksi supaya diperoleh laba maksimum adalah, laba maksimum terjadi apabila MR sama dengan MC. MR adalah marginal revenue dan MC adalah marginal cost. MR adalah turunan pertama dari TR, sehingga dari TR ini untuk turunan, Q-nya ini kan pangkat 1. Pangkatnya itu pindah ke depan, jadi 60 dikali 1. Kemudian pangkatnya ini turun, jadi Q pangkat 0. Yang ini juga sama, diturunkan berarti 0,6 dikali 2, Q pangkat 2 kurang 1, yaitu Q pangkat 1 atau Q. Sehingga MR-nya adalah 60 dikurang 1,2 Q. Kemudian, MC adalah turunan pertama dari TC. Sehingga, jika TC-nya 0,4 Ki kuadrat ditambah 12 Ki, diturunkan menjadi 0,4 dikali 2, yaitu 0,8, Ki pangkat 2 dikurang 1, yaitu Ki pangkat 1 atau Ki, ditambah dengan 12 dikali 1, ini Ki-nya pangkat 1, dikalikan dengan Ki pangkat 1 kurang 1, yaitu Ki pangkat 0. Ki pangkat 0 adalah 1. Jadi di sini turunannya adalah 12. Jadi, di sini MR sama dengan MC, yaitu 60 dikurang 1,2 Ki sama dengan 0,8 Ki ditambah 12. Di sini 12-nya kita pindahkan ke kiri, jadi minus 12. Minus 1,2 Ki kita pindahkan ke kanan, jadi plus 1,2 Ki. 60 dikurang 12 adalah 48, dan 0,8 Ki ditambah 1,2 Ki adalah 2 Ki. Maka Ki-nya adalah 48 dibagi 2, sehingga Ki-nya adalah 24. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang C. Soal selanjutnya adalah, bagaimana kondisi perairan pesisir pada saat terjadi curah hujan tinggi? Yang A, salinitas dan jumlah biota laut menurun. Yang B, salinitas meningkat dan biota laut menurun. Yang C, salinitas dan jumlah biota laut tidak berubah. Yang D, salinitas dan jumlah biota laut meningkat. Atau yang E, salinitas menurun dan biota laut meningkat. Ketika curah hujan tinggi, maka air laut akan terencerkan, sehingga salinitas akan menurun. Ketika salinitas menurun, biota laut yang biasanya hidup pada salinitas tertentu, karena di sini salinitasnya tidak sesuai dengan kondisi hidupnya semula, maka biota laut banyak yang mati, sehingga biota laut menurun. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A. Soal selanjutnya adalah, unsur-unsur penentuan terjadinya komunikasi sebagai salah satu syarat terjadinya interaksi dalam masyarakat adalah nomor 1 pesan, nomor 2 komunikator, nomor 3 komunikan, nomor 4 umpan balik. Jawaban yang benar adalah yang A1, 2, 3, yang B1 dan 3, yang C2 dan 4, yang D4, atau yang E1, 2, 3, dan 4. Unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi yang pertama ada pesan,
Komunikator, komunikan, dan umpan balik. Komunikator sebagai pengirim pesan, kemudian komunikan sebagai penerima pesan. Kemudian terdapat respons atau tanggapan dari penerima pesan. Sehingga jawaban yang benar adalah yang E, 1, 2, 3, dan 4. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, TikTok kita di Candela Course, dan Twitter kita di @candelacourse. Semangat!